teman-teman, selamat siang, shalom. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dimensi kelima, di mana dimensi kelima itu membahas mengenai ekologi administrasi gereja. Ya, istilah ekologi dipopulerkan oleh Aaron Hackels pada tahun 1869. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti studi. Pengkajian ilmu secara sederhana, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumahnya. Odum mengatakan bahwa ekologi merupakan suatu studi tentang struktur dan fungsi ekosistem atau alam dan manusia sebagai bagiannya. Struktur dan ekosistem menunjukkan suatu keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu, termasuk densitas organisme dan biomassa. Pemahaman ekologi sebagai suatu sistem ekosistem mengentar studi ekologi dapat dipelajari dari segi eutekologi dan sinekologi. Eutekologi secara khusus dapat dipelajari suatu jenis organisme yang berinteraksi dengan lingkungan di hutan. Sinekologi mempelajari hubungan berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi antara sesamanya dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem. Ekosistem sebagai suatu komunitas dan organisme hidup yang berhubungan dengan komponen-komponen yang tidak hidup dari lingkungan yang berinteraksi. Sebagai suatu sistem hidup, komponen-komponen berhubungan satu dengan yang lain dalam jaringan makanan yang kompleks dan melakukan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Komponen yang berada dalam suatu sistem tidaklah mandiri dan berdiri sendiri, tetapi berada dalam koneksi dan relasi yang berinternatif dalam membangun sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Eklesiologis berbicara tentang hakikat dan jati gereja dalam ekologi akan berurusan dengan suatu presuposisi, yaitu being atau doing dari gereja. Being menunjukkan pada identitas siapa gereja, sedangkan doing berhubungan dengan relevansinya terkait apa yang dikerjakan gereja. Gereja mesti dapat menjelaskan identitasnya dan apa yang harus dikerjakan dalam dunia. Menjelaskan demikian itu tentu mudah, sebab gereja merupakan suatu misteri yang membuat gereja dipahami berbeda dan terkesan kontraproduktif sepanjang waktu. Atas alasan itu, menurut Schneider, tidaklah mengherankan bila Alkitab tidak mendefinisikan secara utuh tentang gereja, namun Dulles menegaskan arti utama dari misteri. Definisikan secara misteri itu bukanlah Allah menurut hakikatnya yang sebenarnya ataupun pikiran-pikiran ilahi, akan tetapi terlebih kepada rencana penyelamatan Allah yang menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Walaupun gereja merupakan suatu misteri, bukan berarti gereja tidak dapat dijelaskan dengan baik melalui berbagai metode. Dalam menjelaskan apa dan bagaimana hakikat gereja, perlu menggunakan model berdasarkan kekayaan dan kompleksitas konteks. Manusia atau gereja berada di luar Kristus tidak akan utuh dan menjadi saluran berkat. Sebaliknya, hidup di dalam tubuh sebagai ranting akan terus merasakan saluran berkat. Jadi, yang harus dilakukan gereja dalam
ekologis yaitu menciptakan sebuah pelayanan dalam bentuk misi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat program gereja. Di sini adalah gereja percontohan. Terus menciptakan bira-bira yang telah menjadi contoh dari kepedulian terhadap lingkungan. Model ini menawarkan doa, liturgi, khotbah yang mendukung spiritualitas jemaat-jemaat di gereja yang berisikan tentang kepedulian terhadap keutuhan ciptaan, penekanan tema lebih integral tentang hubungan manusia. Jadi kesimpulan dari ekologi ini adalah memastikan setiap komponen membentuk ekosistem harus menjadi bagian yang integral dan berfungsi agar rantai kehidupan tetap lestari. Demikian hasil pembahasan saya mengenai dimensi kelima, yaitu ekologi administratif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you.